one. Jadi kalau future tense itu menggunakan kata kerja pertama ya. Oke. Rumusnya subject plus will or shall plus verb one atau kata kerja pertama plus object. Oke. Negatif tinggal ditambahkan not. Subject plus will or shall plus not ya, plus verb one plus object. Oke. Interrogatif. Will shall-nya tinggal di awal atau ditulis di awal. Will or shall plus subject plus verb one plus object. Oke. Oke. Ini rumus future tense yang menggunakan verb atau kata kerja. Nah, verbnya verb one ya. Kata kerjanya kata kerja pertama. Oke, example. Contohnya number one. We shall watch TV. We shall watch TV. Watch ya, verb one, kata kerja pertama. Negatif. Tinggal ditambahkan not. Thank you, Jess. Tinggal ditambahkan not. We shall not watch TV. Okay. We shall watch TV. We shall not watch TV. Interrogatif, tinggal dibalik ya. Shall-nya di awal. Jadi, shall we watch TV? Question mark. Okay. Now, second example. Contoh yang kedua. Tadi sudah subjeknya we, now subjeknya she. She will play tennis tomorrow. Dia perempuan akan bermain tenis besok. Ya. Negatif. Tinggal ditambahkan not. She will not play tennis tomorrow. Interrogatif. Shall-nya will-nya di awal. Will she play tennis tomorrow? Will she play tennis tomorrow? Question mark. Okay. Yeah. We read from the beginning ya. Future tense. Menggunakan kata kerja. Rumusnya yang menggunakan kata kerja
atau verb one. Jadi kata kerja pertama ya, verb one untuk future tense. Rumusnya, subject plus will or shall plus verb one plus object. Negatif, subject plus will or shall plus not. Jadi not-nya itu setelah will or shall ya. Plus not plus verb one plus object. Interrogative, will or shall plus subject plus verb one plus object. Nah, jadi mau dia negatif or interrogatif, dia tetap verb one, kata kerja pertama. Oke, example. We shall watch TV. Negatif. We shall not watch TV. Interrogatif. Shall we watch TV? Number 2. She will play tennis tomorrow. Negatif. She will not play tennis tomorrow. Interrogatif. Will she play tennis tomorrow? Okay, now rumus yang kedua. The second one. Yang menggunakan adjective or noun or adverb. Menggunakan be. Nah, yang menggunakan be itu untuk adjective or noun or adverb ya. Rumus yang pertama, subject plus will or shall plus, ini L-nya double ya, plus be plus adjective or noun or adverb. Adjective means kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Negatif, subject, S-nya subject ya, plus will or shall plus not ya. Jadi not itu setelah will or shall plus be plus adjective or noun, adj, adjektif ya, ini singkat aja supaya cepat nulisnya. Adv, adverb. Oke. Interrogatif tinggal dibalik. Will or shall plus subject plus be plus adjective or noun or adverb. Jadi rumusnya ada dua ya. Kalau yang memakai kata kerja, rumusnya ini. Kalau yang menggunakan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan, rumusnya seperti ini ya. Jadi tidak ada kata kerjanya. Oke. Ya. Next example, contohnya.
Oke, Miss jawab pertanyaan dulu ya, sebelum Miss lanjutkan karena sudah ada pertanyaan. Sebentar, Miss scroll ke atas dulu. Ternyata sudah ada yang tanya ya. Tuh, kemana ke bawah. Ya, sebentar. Marlen Sinulingga. Apa beda antara shall dan we, Miss? Shall dan we? Will ya, shall dan will ya. Sama-sama akan ya. Ya, engmah shall itu artinya akankah, Miss? Yes. Karena future itu yang akan datang. Jadi memakai shall or will. Michael Evanders, Miss, kenapa yang pakai perfect selalu membingungkan? Mungkin membingungkan karena dia ada dua kegiatan ya. Ada yang susul menyusul, jadi kegiatan pertama dulu, baru kegiatan atau aktivitas berikutnya. Ada yang barengan. Jadi karena dua kegiatan atau aktivitas kejadian bersama, jadinya membingungkan. Cuma kalau kita hafalkan rumus dan fungsi dan segala macamnya, nanti bisa paham ya. Nanti kita akan bahas fungsinya ya. Oke, jadi semoga jadi bisa lebih paham. Ini masih ke rumus dulu, oke? Oke, yang menggunakan be. Nah, tadi kayak ada yang tanya deh, sebentar. Ya, jadi untuk yang shall itu, untuk yang subjeknya I sama we saja. Ya, yang memakai yang shall itu yang I sama we saja. Tapi kalau will itu sisanya. Ya, they, you, he, she, it, and only one. Ya, tapi kalau shall itu I sama we saja ya. Oke, we continue first. Kita lanjutkan dulu. Nanti semoga bisa lebih paham ya. Nah, example. Number 1. You will be happy. Anda atau kamu akan bahagia. Ya. Negatif. Not-nya setelah will. You will not be happy. Oke. Interrogatif. Jadi kalau yang tidak memakai kata kerja pakai will or shall plus be. Oke. You will be happy, you will not be happy. Interrogatif tinggal di awal will-nya. Will you be happy? Oke. Oke, we read together ya. Untuk yang baru datang, Miss bacakan dulu rumusnya, oke? Future tense. Tenses untuk masa depan atau yang akan datang. Ya. Rumus pertama yang menggunakan kata kerja atau verb one. Jadi future tense itu memakai kata kerja pertama. Oke? Positif subject plus will or shall plus verb one plus object. Negatif subject plus will or shall plus not plus verb one plus object. Interrogatif will or shall plus subject plus verb one plus object. Example, we shall watch TV. We shall not watch TV. Shall we watch TV? Jadi kalau question atau interrogatif nadanya naik ya. Number 2. She will play tennis tomorrow. She will not play tennis tomorrow. Will she play tennis tomorrow? Nah, bedanya will sama shall, kalau yang pakai shall itu hanya I, yang subjeknya I sama we. I dan we. Hafalin gitu ya, I, we. Ya. Sisanya, yang she, he, it, sama they, or more than one, using will.
memakai will. Nanti ada skemanya ya. Nanti Miss gambarin skemanya. Oke, rumus kedua yang menggunakan be itu yang adjective, noun, and adverb. Adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Oke, we read together. Subject, positive, subject, plus will or shall, plus be. Jadi bedanya apa? Pakai be. Kalau yang adjective or noun or adverb. Negatif, subject plus will or shall, plus not. Jadi not-nya setelah will or shall ya. Plus be, plus adjective or noun or adverb. Interrogatif, will or shall plus subject plus be plus adjective or noun or adverb. Example, positive, you will be happy. Negatif, you will not be happy. Interrogatif, will you be happy? Yeah. We continue to the next example. Tadi apa yang pakai shall? I dan we ya, I, we. Hafalkannya gitu ya. Nah, kita pakai I. I shall be a doctor next month. Oke. Negatif. Tinggal ditambahkan not setelah shall. I shall not be a doctor next month. Ini tulis judulnya di sini ya untuk yang baru join supaya paham. Interrogatif. Shall I. Nah, kalau I mau di awal, di tengah, atau di akhir, dia tetap capital letter, tetap huruf besar ya. Shall I be a doctor next month? Nah, enaknya kalau future tense ini tidak perlu menghafalkan verb 2 or verb 3. Karena dia pakai verb 1, kata kerja pertama ya. Oke, we read together ya. I shall be a doctor next month. I shall not be a doctor next month. Interrogatif. Shall I be a doctor next month? Ya, Dila bukan Dilan. Ya, shall I be a doctor next month? Ya, I-nya capital letter ya Dila. Harus huruf besar. Okay, now the function. Fungsi dari future tense. Jadi kita pakai, kan ada tenses kan ada 16 ya. Terus kita pakai future tense tuh saat apa sih gitu ya, atau untuk menyatakan apa sih? Kenapa nggak pakai present atau apa ya? Nah, ada fungsinya. Kalau Miss jeda itu berarti Miss minum ya. Haus. The function of future tense. Yang pertama, untuk menyatakan perbuatan atau aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Future, akan. Ya, akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi, menyatakan aktivitas atau kegiatan atau perbuatan yang akan dilakukan, yang akan dilakukan atau dikerjakan pada waktu yang akan datang atau di masa depan. Oke? Example.
My brother will. Ya, yang pakai shall itu hanya I sama we. Ya, subjeknya I and we. Ya, sisanya pakai will. Ya, my brother will send. Nah, verb one ya, kata kerja pertama. The letter, objeknya, tomorrow, time signalnya. Nanti Miss kasih tahu time signalnya apa saja ya untuk future tense, oke? Oke, second example. I. Nah, kalau I pakai shall atau will? Pakai shall. Oke? Yang pakai shall hanya I sama we. Ya. I shall go to Cilacap. Ya, verb one ya, kata kerja pertama. Next. Kita sudah pakai next month. Kita pakai next December. Jadi kalau buat kalimat usahakan berbeda-beda ya. Time signalnya, subjeknya, verbnya. Oke? Oke. This the first function of simple future tense. Miss tambahkan simple. Simple future tense. Wah, terlalu jauh. Okay, now the second function, fungsi kedua, kita memakai simple future tense. Ini kan untuk menandakan aktivitas atau perbuatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Fungsi yang keduanya menyatakan kegiatan atau perbuatan yang akan dilakukan jika persyaratannya terpenuhi. Ya. Jadi fungsinya seperti itu ya. Menyatakan aktivitas atau perbuatan yang akan dilakukan di masa datang yang akan for my bad handwriting, jarang nulis jadinya begini. Menyatakan aktivitas atau perbuatan yang akan datang yang akan dilakukan, jika persyaratan terpenuhi. Inggrisnya conditional sentence type 1. Ya, menyatakan aktivitas atau perbuatan yang akan dilakukan jika persyaratan terpenuhi. Or conditional sentence type 1. Contohnya apa sih? Agus will go home if his parents call him. Agus akan pulang ke rumah jika orang tuanya menelpon dia. Ya, jadi aktivitasnya akan dilakukan kalau syaratnya dipenuhi. Ya, number 2. They will pass the exam if they study. Oke. Jadi sudah ada 2 fungsi ya. Nah, biasanya tenses yang lain hanya ada 2 fungsi, tapi untuk future tense cukup banyak ya, atau lebih dari 1 fungsi. Dia ada 5 fungsinya ya.
Fungsi ketiga, third function of future tense or simple future tense. Bentar, Miss baca komen dulu. Ada yang komen ya? Asik nulis jadinya. Halo, Miss ikut live. Hai, Wan. Gak ada namanya. Hanya ada tulisan, hanya ada angka 1. Oke, lalu Kak, shall itu dipakai untuk I dan with aja kan ya? Ya. Jadi kalau shall kan rumusnya kan subject plus will or shall kan? Nah, kalau shall hanya I sama we. Hafalinnya I we ya. Michael Offenders iya. And then dilakukan shall. Oke, Bang. I continue ya. Fungsi ketiga dari future tense adalah untuk menyatakan permintaan. Menyatakan permintaan. Nanti Miss kasih waktu untuk screenshot ya setelah selesai. Jadi kita fokus dulu. Example. Will you help me? Oke. Request ya, permintaan. Nextnya. Will you open the door? Ya, menyatakan permintaan. Fungsi keempat, fourth function. Future tense, fungsi keempatnya untuk menyatakan suatu janji pada waktu yang akan datang. Jadi dia berjanji ya, subjeknya ini berjanji untuk atau pada waktu yang akan datang. Menyatakan suatu janji pada waktu yang akan datang. Jadi ini kan yang ketiga permintaan, yang keempat janji ya. Example, I shall meet you by 9. Saya akan bertemu denganmu jam 9. Okay, next. Second example. Andy will come to the park with you. Andy akan datang ke taman bersama kamu. Nah, fungsi kelima muat nggak ya? Ya, kita muat-muatkan saja ya. Fifth function untuk future tense menyatakan sebuah prediksi. Menyatakan sebuah prediksi or prediction. Example, it will be sunny today. Or it will be windy and cool today. Jadi prediksi ya.
Oke, jadi ada 5 fungsi dari simple future tense. Read it together ya. Kita baca bersama. Fungsi future tense pertama, menyatakan aktivitas atau perbuatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. My brother will send the letter tomorrow. I shall go to Cilacap next December. Bedanya apa will sama shall? Kalau yang memakai shall itu yang subjeknya I dan we. Selebihnya pakai will. Ya. Number 2. Menyatakan aktivitas or perbuatan yang akan dilakukan jika persyaratan terpenuhi. Or conditional sentence type 1. Example, Agus will go home if his parents call him. They will pass the exam if they study. Third function, menyatakan permintaan. Will you help me? Will you open the door? Menyatakan suatu janji pada waktu yang akan datang. I shall meet you by 9. Andy will come to the park with you. Fifth function of simple future tense. Menyatakan sebuah prediksi or prediction. It will be sunny today. It will be windy and cold today. Ya. Sedikit paham ya. Now we continue to time signal. Keterangan waktu of simple future tense. Time signal. Keterangan waktu. Jadi kalau memakai time signal ini, orang jadi paham, oh dia baru akan terjadi atau akan datang. Oh dia sudah terjadi. Oh dia terus-terusan terjadi ya. Time signal apa saja? Nah ini cukup banyak ya. Coba Miss pakai nomor aja. Kalau sedikit Miss pakai strip, tapi kalau banyak Miss pakai nomor. Yang pertama, tonight, nanti malam. Tomorrow, besok. This afternoon, sore nanti, atau sore ini ya. Sore ini berarti belum terjadi ya. This weekend, akhir pekan ini. Later, nanti. From now, dari sekarang. Soon, segera. In the future, pada masa datang atau di masa depan. Next year. Nah, next ini banyak ya. Next year, next month, next week, next Monday, next Tuesday, next January, next February ya. Jadi next bla bla bla. Next year tahun depan. Nah, Miss nggak tulis next month-nya ya. Coba Miss tulisnya yang next July. Juli depan or Juli berikutnya. Next bla bla bla.
bla bla bla, depan. Until. Until means sampai. The XFF. Miss tips buat hafal banyak vocabulary. Pertama tentukan dulu, mau vocabulary apa. Lebih enak kan kalau yang ada di kehidupan sehari-hari ya, yang ada sekitar kita. Misalnya perabotan rumah dulu. Boleh Google atau cari buku yang ada vocabulary ya. Biasanya di buku kamus anak-anak. Furnitures, perabotan rumah, TV, sofa, cushion, armchair, cupboard, sideboard ya, hafalkan dulu itu. Nah, setelah perabotan, baru bagian-bagian rumah, house part. Living room, bedroom, garage, attic, ya, basement, bla bla bla. Lalu apalagi yang sekitar kita sehari-hari, makanan. Pizza, sandwich, hot dog gitu ya. Nah, tinggal dihafalkan. Hafalkannya kalau tidak kuat ngafal banyak-banyak, 5-5 dulu. Baru tambahin 10-10 gitu ya. Tipsnya gitu aja. Bulan, kalau sinonim Miss bagaimana cara dapatnya? Enaknya sekarang ada handphone ya, smartphone itu bisa tinggal Google. Ketik ada sinonim. Nah, nanti di situ tertera synonyms persamaan. Dan misalnya kebanyakan sinonim ini studi bingung. Ya. Sinonim di benda juga ada sih. Ya, bisa Google aja ya, Miss kalau kebanyakan malah bingung mau kasih apa. Sinonim tinggal diketik di Google ya. Persamaan. Kalau sudah banyak hafal sinonim, tinggal antonimnya, lawan kata. Okay, we continue first. Until bla bla bla, if bla 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 means bla 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 jika bla bla bla. Number 14. Next week sudah ya. The day after tomorrow. The day after tomorrow means besok, lusa. Okay, we read together ya. Time signal for simple future tense. Tonight, nanti malam. Tomorrow, besok. Tulisanku. This afternoon, sore nanti. Or sore ini. This weekend, akhir pekan ini. Later, nanti. From now, dari sekarang. Soon, segera. In the future, pada masa datang. Next year, tahun depan. Next July, Juli depan. Next bla bla bla, bla 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 depan. Until, sampai. Bla bla bla, if bla bla bla, bla bla bla, jika bla bla bla. The day after tomorrow, besok, lusa. Oke, now skemanya ya. Miss gambarkan skemanya untuk simple future tense. Pertama subject, will or shall, verb 1, object. Nah, yang memakai shall apa saja tadi? I, we, shall, write a letter. Next,
Bentar ya, Miss buat dulu skemanya. Nah, sisanya they, you, she, he, it, personal name, more than one, only one, or more than one. Memakai will. Oke. Dila bukan Dila. Miss yang penggunaan if boleh minta dicontohin sama keterangan waktunya enggak? Ya. Ya, nanti kita latihan ya. Oke, this the skemanya untuk simple future tense. Read it together ya. I shall write a letter. We shall write a letter. Nah, sisanya using will. They will eat pizza, you will eat pizza, she will eat pizza, he will eat pizza, it will eat pizza, Jokowi will eat pizza, Jokowi and Prabowo will eat pizza ya. Jadi yang pakai shall hanya I dan we. Oke. Nah, untuk yang baru datang sebelum kita ke latihan, Miss kasih waktu dulu untuk screenshot simple future tense. Oke. Karena we are going to practice ya, kita akan latihan soal future tense. Ada dua rumus ya, menggunakan rumus yang menggunakan kata kerja atau verb one, dan rumus yang menggunakan be untuk adjective, noun, and verb. Dan ya, sudah di screenshot. Second page, halaman keduanya. Ini fungsinya. Fungsinya ada 5 ya, lebih banyak dari tenses yang lain. Menyatakan aktivitas yang akan dilakukan di masa depan, menyatakan aktivitas yang akan dilakukan jika syarat terpenuhi, menyatakan permintaan, menyatakan janji, dan menyatakan prediksi. Oke? Next ya. Ini time signalnya. Keterangan waktunya. DXFFGH namanya teman-teman ini suka ajaib ya. Minimal berapa vocab untuk bisa mengerti dan bicara in English? Ada yang bilang 3.000 kata. Iya, banyak-banyaknya aja ya. Karena misalnya nih, kita sudah hafal misalnya ya 2.000 vocab. Di suatu saat kita mau ngomong saya mau sebotol susu. Terus botol kita tidak tahu Inggrisnya. Nah, jadi salah kan, malah dikasih semua secangkir susu, malah dikasih sepiring susu gitu ya. Jadi semangat aja belajar setiap hari, banyak vocab ya. Malah kalau otak sering dipakai kan jadinya nggak cepat pikun ya. Boleh Google aja kalau males beli buku vocabulary atau kamus vocabulary, biasanya itu kamus anak-anak ya gitu. Jadi dia house part, furniture tuh ada di situ di toko buku ya. Lalu dibaca-baca. Udah ya. Next we are going to practice. Kita akan latihan simple future tense. Nanti Miss kasih waktu screenshot lagi yang baru datang ya, yang baru join live. Practice.
latihan. Simple future tense. Karena kalau nggak latihan jadinya sulit dipahami ya. Kalau kebanyakan teori, kita harus banyak latihan. Number 1, Miss kasih dulu yang positifnya. Oh ya, yang tadi kan sudah banyak contoh, coba yang simpel-simpel dulu. AB will arrive here tomorrow. Okay, how about the negative and interrogative? Yuk, kalau ada yang bisa ketik di komen ya. Karena pernah Miss jawab terus, ada yang minta Miss kami jawabin dong gitu. Jadi mau ikut belajar ya. Sambil Miss baca komen. Students here, Miss berarti nggak bisa we will or I will ya, harus we shall or I shall. I will sih bisa ya. Tapi kalau shall itu untuk I sama we. Ya. Jadi we will, I will bisa, tapi kalau shall itu hanya untuk I dan we. Okay, next, Michael Advanders. Beda simple future sama future tense? Oh, sama. Simple. Future tense sama future tense. Ini tadi Miss singkat aja simple nggak pakai. Jadi perbedaannya nanti akan ada ini kan future tense kan, nanti ada past future tense, ada past future perfect tense, ada future continuous tense ya. Jadi ada 4 untuk yang future. Ini yang simpelnya, jadi yang mudahnya atau yang basicnya untuk future. Karena nanti ada future continuous, ada past future continuous, ada future perfect ya. Jadi ada 4 yang future. Oke, siapa yang sudah baca, sudah yang jawab? Libra, future will I'm going, will I'm going. Ya itu yang pakai ing itu yang continuous ya, future continuous. Michael, waduh past future miss bang. Waduh past future miss. Ya. Students, AB will not arrive here tomorrow. AB will not arrive here tomorrow. Ya, iya. Students correct ya. Istiqomah, AB will not arrive here tomorrow. Ya. Sudah mulai ada yang jawab ya. Kalau negatif, tinggal ditambahkan not setelah will atau shall ya. AB will not arrive itu double R ya, here tomorrow. Interrogatif, ada yang mau jawab lagi? Tinggal di awal ya. Will AB arrive here tomorrow. Okay, we read together ya. AB will arrive here tomorrow. AB will not bisa digabung ya di won't ya. AB won't or will not arrive here tomorrow. Will AB arrive here tomorrow? Ya, istiqomah, you're correct. I Budi will AB, will-nya pakai I ya, bukan pakai L ya. I, it's okay. Will AB arrive here tomorrow ya, bukan have ya, it's okay. Mungkin tulisan Miss kurang jelas ya. Terlalu keriting. Ya, tadi yang tanya tenses nih. Inilah tenses. Ada 16 tenses, bentuk kata kerja ya.
Yang present tense ada 4, present, continuous, perfect, perfect continuous. Yang past tense ada 4 juga, yang future ada 4, yang mana nih? Ya, yang perfectnya juga ada 4 ya. Jadi mari kita belajar bersama satu persatu. Ini satu tensi satu hari, maksudnya satu live ya, sekali live 1 jam. Mana ini? Sit down here kayak have miss ya ya. Ini i ya. Ininya i bukan e. Nanti miss kalau tulisan besar-besar jadi lama, jadinya kecil-kecil deh. Oke, arrive atau arrive ya miss, arrive ya, karena verb one. Nih ya. Jadi kalau yang pakai s itu simple present tense. Kalau ini kan kita simple future tense. Rumusnya verb one ya. Kalau verb one plus s or es itu untuk simple present tense. Oke. Jadinya bukan arrives ya, tapi arrive. Oke, istiqomah, kena air, apa maksudnya? Sinar. Oh, kena sinar ya. Lampunya nih. Coba Miss Dawin dulu. Oke, AF total 16 ya Miss. Yes, 4 kali 4. Oke Miss. Ya. We continue ya. Second practice or second number. Miss kasih negatifnya, oke? Kita subjeknya apa ya? Ini sudah AB. Nah, coba kita pakai we. We shall not. Apa tadi yang pakai shall? I sama we saja. Tapi kalau we itu sisanya ya. We shall not visit our mom next July. Yuk, positifnya yuk. Miss tunggu jawaban positifnya ya, sambil Miss baca komen. Hira. Miss nanti sore berarti termasuk future tense sudah ya? Iya, jadi kalau misalnya kita ngomongnya pagi-pagi dan kejadiannya baru akan nanti sore, itu termasuk future ya, termasuk yang akan datang. Terserah, HBS saja aku pelajaran ini tadi sore, iya. Persis. Kita review lagi ya, terserah, namanya terserah. Kalian unik-unik namanya supaya ingat ya. Istiqomah, we shall visit our mom next July. Istiqomah typo ya, July ya, it's okay. Situn Sierra, we shall visit our mom next July. Okay, July-nya capital letter ya, bukan juga. Yo, Miss ini perfectionist, jadi walaupun ini live bukan sekolah, tapi tetap harus memakai huruf besar, capital letter ya. Ya, I Budi, we shall visit our mom next July. Hira, we shall. Satya PRB, we shall visit our mom next July. Ya, Daisy, hi. We have same names. We shall visit our next. Sekolahku ini mah kelas 12. Kelas 12 enggak, Miss anak 80-an, 12, 7, 8, 9, 10, 11. Kelas 3 SMA ya. Iya. Nah, ini dipelajari dari SD sih ya. Jadi biasanya banyaknya tuh di SD, SMP, SMA tuh biasanya mengulang ya. Istiqomah, sering salah ketik Miss HP baru, is okay. Miss, kenapa kata-kata bantu shall cenderung jarang digunakan? Mungkin bukan jarang digunakan ya, jarang terpakai, jarang dengar aja kali ya. Karena memang shall itu untuk we sama I saja. Oke, sudah banyak yang jawab ya. Miss tulis, we shall visit our mom next July. Okay, how about the interrogative?
Miss tulis tidak bersuara ya, supaya teman-teman bisa jawab. Tulisanku. Oke, sudah banyak yang jawab nih. Situn, yes. Nah, situn, shell-nya capital letter ya, huruf besar. Air, iya. Yuk, huruf besar yuk, pakai huruf besar. Ini kayak guru beneran nih, bukan guru beneran, mas. Ini memang guru, cuma harusnya Hira. Nah, Hira sudah oke semua tuh, sudah huruf besarnya komplit. Shell-nya, mom-nya, sama Julainya. Hi Aurelie, shall we visit our mom next July? Yes, istiqomah, knife, sorry, view, sorry, namanya unik sekali. Shall we visit our mom next July? Yes. Oke, Miss, haha, oke. Boleh SS sebelumnya, Mam? Ya, sebentar ya. Kita latihan dulu, nanti Miss kasih waktu untuk SS. Halo, halo Miss. Yes, halo Arul. Miss lama-lama hafal followers Miss karena sering ikut live ya. Oke, we read together ya. We shall visit our mom next July. We shall not visit our mom next July. Shall we visit our mom next July? Oke, third practice. Miss kasih yang interrogatifnya. B sudah, we sudah. Coba kita pakai he ya. Will he be here on time? Ya, yuk positif yuk. Ini sambil tulis ya, teman-teman boleh jawab. Interrogatif, will he be here on time? Situn, he will be here on time. Yes, Daisy, he will be here on time. Yes, Hira, okay, correct. Dila, correct. Aep, ya, correct. Ya, boleh teman-teman pakai full stop ya, pakai titik. Miss being perfectionist ya. Jadi capital letter he-nya huruf besar, lalu titik ya. Oke, now negatif, semua sudah benar. All correct. Now how about the negative? Positive, he will be here on time. Negatif? Ya. Hira. Aurelie, he won't be here on time. Yes. Hira. Nah, Hira nih, ini suka nih. Dia ada kasih logonya, ada titiknya juga. Keren ya. Dila juga sudah. Aib juga. Aib tinggal titiknya belum. Jadi Miss perfeksionis ya, karena ada di kampus atau ya bukan di kampus ya, ya pasti di kampus kan. Kalau bikin skripsi itu titiknya, komanya kalau kurang tuh ada dosen yang coret gitu ya, saking detailnya. Jadi makanya Miss ke murid-murid SD pun detail. Jadi sampai ada yang bilang, Miss kok tahu sih nggak ada koma, Miss kok tahu sih nggak ada titiknya, karena Miss didik harus tanda baca harus komplit ya. Situ, Miss live sampai jam berapa? Miss biasanya live hanya 1 jam ya, setiap hari. Karena kalau sudah lewat 1 jam itu mata Miss, nah ini pas 1 jam nih. Miss hanya 1 jam setiap hari ya, karena ini kena lampu matanya sakit kelamaan. Nah namanya ngajar kan mikir ya, jadi lelah juga. Miss sudah ngajar dari siang sampai malam, lanjut live. Jadi hanya bisa 1 jam ya. Oke, we read together ya. He will be here on time. He will not or won't. Will not digabung jadi won't. He will not or he won't be here on time. Will he be here on time? Oke. Ya, Miss hanya live 1 jam, jadi sebentar lagi kita selesai ya.